Om Swastiastu, nama saya Gusti Nyoman Pera Aryani dengan NIM 2411041007, Prodi S1 PG PAUD. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS yaitu penganalisis cerita. Soal yang pertama, peran konsep Tripusat pendidikan dalam mendukung proses belajar di PAUD Pelangi Anak menurut saya itu sangat penting karena Tripusat itu terdiri dari keluarga, sekolah, masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan tanggung jawab atas pembentukan etika. Contohnya, keluarga itu seperti contoh atau model yang sering ditiru dalam masa perkembangan anak, baik itu sikap maupun tingkah laku. Yang kedua, sekolah merupakan pemberi ilmu pengetahuan atau pembinaan intelektual. Contohnya itu seperti melaksanakan kegiatan pengembangan teori pembelajaran yang dengan cara bermain sambil belajar. Yang ketiga itu ada masyarakat. Masyarakat memiliki peran pendukung dalam kegiatan proses pembelajaran di mana sebagai tempat kegiatan edukasi di luar sekolah yang memberikan kontribusi bagi tumbuh kembang anak. Jawaban soal nomor 2, penilaian pendekatan yang diambil oleh Ibu Dina dalam menyesuaikan kurikulum baru itu menurut saya sudah tepat karena setiap ada perubahan kurikulum, kita sebagai pendidik harus bisa menyesuaikan kebutuhan menurut peserta didik agar tujuan pembelajaran bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Namun, juga alangkah baiknya jika dalam mengimplementasikan kurikulum itu, sarana dan prasarana harus mendukung dan lengkap agar peserta didik lebih mudah memahami apa tujuan kegiatan pembelajaran yang diikuti. Soal nomor 3, etika dan profesional sebagai pendidik yang harus dijaga dalam menangani anak dengan berkebutuhan khusus. Menurut saya yang pertama menjaga hubungan baik dengan orang tua siswa, yaitu dengan selalu memberikan penjelasan yang positif mengenai perkembangan anak di sekolah. Yang kedua itu memiliki komitmen membantu siswa agar bisa berkembang sesuai dengan tumbuh kembang anak seusianya. Menurut saya, layanan inklusif yang bisa diterapkan lebih efektif di lembaga PAUD adalah dengan menyesuaikan atau menyediakan ruangan maupun penunjang kebutuhan belajar yang sesuai untuk kebutuhan tumbuh kembangnya, seperti yang pertama, permainan edukatif khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua itu guru yang profesional dalam menanganinya di bidang anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga itu sarana dan prasarana yang memadai. Jawaban nomor 4, apakah penggunaan media berbasis bahan alam dan teknologi sangat mendukung aspek perkembangan anak usia dini? Jawaban saya iya, karena media bahan alam membantu anak dalam mengenal lingkungan sekitarnya, meningkatkan rasa ingin tahu, dan mengembangkan kreativitas. Sedangkan media teknologi seperti internet dapat membantu anak belajar, berinteraksi, dan berkomunikasi. Contoh alternatif yang lebih inovatif dalam kegiatan pembelajaran menurut saya yaitu penggunaan media barang-barang bekas seperti botol ataupun kardus yang bisa dijadikan alat peraga dalam kegiatan pembelajaran, di mana capaian yang diarahkan terhadap peserta didik agar lebih mudah untuk dipahami. Jawaban soal nomor 5 mengenai isu-isu kritis PAUD kontemporer yang dihadapi oleh lembaga PAUD yaitu kualitas pendidikan yang tidak merata, di mana masih terlihat sangat jelas ketimpangan antara pendidikan di perkotaan dan di pedesaan. Yang jelas terlihat itu dalam segi fasilitas dan tenaga pengajar.
Solusinya yaitu agar pemerintah lebih memperhatikan kualitas pendidikan yang lebih layak di pedesaan untuk memberikan distribusi dana dan sumber daya untuk mengatasi kualitas pendidikan yang tidak merata ini.